Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Al-Hawarizmi, jumpa kembali dengan Miss Epip di pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang sumber daya energi dan pemanfaatannya. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita perlu mengetahui tujuan dari pembelajaran kita itu apa saja ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui apa itu sumber daya energi, apa saja jenis-jenisnya, dan bagaimana cara menghemat sumber daya energi. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tujuan pembelajaran kita apa? Agar lebih mengetahui apa itu sumber daya energi, yuk kita simak video selanjutnya. Anak-anak, ada yang tahu apa itu sumber daya energi? Sumber daya energi adalah sumber daya yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan energi. Kita hanya perlu mengolahnya menjadi sumber energi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya energi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber daya energi yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Oke, anak-anak, sekarang kita akan membahas yang pertama, sumber daya energi yang dapat diperbarui. Sumber daya energi yang dapat diperbarui artinya sumber daya yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang sangat singkat. Ada berbagai jenis sumber daya energi yang dapat diperbarui di sekitar kita. Antara lain yaitu air, angin, sinar matahari, panas bumi, biomasa, biodiesel. Yang pertama adalah air. Air merupakan salah satu sumber daya energi yang dapat diperbarui. Artinya, air yang habis karena digunakan dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang singkat. Adanya siklus air membuat ketersediaan air di bumi dapat terus terpenuhi. Air di permukaan bumi akan menguap dan menjadi awan di langit untuk kemudian jatuh kembali ke bumi sebagai air hujan. Itu sebabnya kenapa air adalah sumber daya energi yang dapat diperbarui, karena dia tidak akan habis, serta kita dapat menghasilkan kembali air dalam waktu yang sebentar. Sungai yang cukup besar dan lebar dapat menjadi sumber daya energi bagi manusia. Jika sungainya dibendung, maka airnya dapat dimanfaatkan sebagai irigasi sawah. Selanjutnya, air juga digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Sesuai namanya, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan untuk masyarakat daerah setempat dan untuk pemanfaatan perusahaan listrik negara. Yang kedua, sumber daya energi yang dapat diperbarui adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan lebih rendah. Angin merupakan salah satu sumber daya energi yang dapat diperbarui karena memiliki jumlah yang tidak terbatas dan kita dapat memperolehnya di mana saja dan kapan saja. Angin dapat menjadi sumber daya energi karena memiliki aliran atau dapat bergerak. Angin dapat menggerakkan perahu di atas sungai atau kapal di atas laut. Angin juga dapat menggerakkan kincir yang dihubungkan ke mesin pembangkit listrik. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Yang ketiga adalah sinar matahari. Sinar matahari dapat menjadi salah satu sumber daya energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan di Indonesia. Sinar matahari dapat menjadi sumber daya energi yang menghasilkan energi listrik di pembangkit listrik tenaga surya.
dengan bantuan panel surya adalah alat yang mengubah energi dari panas sinar matahari menjadi energi listrik. Yang keempat adalah panas bumi. Perut bumi menyimpan energi panas. Energi yang dihasilkan oleh panas bumi disebut energi panas bumi atau geotermal. Panas yang dihasilkan oleh perut bumi dapat menjadi sumber daya energi yang melimpah, dapat diperbarui, dan bersifat lebih ramah lingkungan. Yang kelima adalah biomasa. Biomasa adalah sumber daya energi yang dihasilkan dari bahan biologis, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Pemanfaatan energi biomasa dapat dilakukan dengan pengolahan limbah pertanian dan kotoran hewan ternak. Pengolahan sumber daya energi biomasa dapat menghasilkan energi listrik dan energi panas. Yang terakhir adalah biodiesel. Biodiesel atau biosolar adalah jenis sumber energi terbarukan yang terbuat dari minyak nabati atau tumbuh-tumbuhan. Berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan atau yang sudah diuji coba antara lain biji jarak, kemiri, dan biji kapuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis yang kedua, yaitu sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui umumnya berupa bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dihasilkan dari jasad makhluk hidup yang terkubur selama ratusan juta tahun di bawah permukaan bumi. Oleh karena itu, karena waktu yang sangat lama, sehingga sumber daya energi yang didapat adalah sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui dengan cepat. Jenis-jenis sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui ada 3 macam. Yang pertama minyak bumi, yang kedua gas alam, dan yang ketiga batu bara. Yuk lebih jauh kita akan membahas ketiga jenis tersebut. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi terdapat di dalam perut bumi atau di dasar laut. Untuk menemukan sumber minyak bumi diperlukan penelitian yang sulit dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, minyak bumi adalah jenis sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Setelah minyak bumi habis digunakan, diperlukan waktu yang sangat lama untuk menghasilkannya kembali. Oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara bijaksana. Yang kedua adalah gas alam. Untuk memperoleh gas alam juga memerlukan usaha yang panjang dan teknologi yang canggih. Gas alam menjadi salah satu sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Ketika gas alam habis digunakan, maka diperlukan waktu yang sangat lama untuk menghasilkannya kembali. Gas alam menjadi sumber daya energi karena dapat menjadi bahan bakar untuk menggerakkan mesin, baik mesin kendaraan maupun kompor yang kita gunakan di rumah. Jenis yang ketiga yaitu batu bara. Batu bara adalah barang tambang yang diperoleh dengan cara yang canggih dan digali. Batu bara merupakan salah satu sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Setelah dipakai, batu bara akan habis. Dan setelah habis, kita memerlukan waktu yang sangat lama sekali untuk dapat bisa menemukan kembali batu bara. Nah, itu dia teman-teman pembelajaran kita hari ini. Sumber daya energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sampai jumpa kembali ya di video selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.